vitamin K dari awal dulu. Oh, dari awal. Menyambut kalian, memberikan salam, memperkenalkan diri. Oke. Perkenalkan, saya Bidan Fia yang bertugas pada pagi hari ini. Karena ini vitamin K, Ibu untuk IMB-nya sudah dilakukan ya Bu, selesai IMB setelah 1 jam. Saya izin untuk bayinya diberikan vitamin K, tujuannya untuk mencegah perdarahan pada otak. Nanti akan diberikan di paha sebelah kiri. Untuk dosisnya 0,5. Untuk penerapannya kurang lebih 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Jangan lupa membaca sebelum melakukan tindakan dan setelah melakukan tindakan membaca basmalah dan juga hamdalah. Kemudian untuk vitamin K dan BCG itu menggunakan spet yang spet yang 1 cc. Spet ini boleh, spet insulin boleh. Vitamin K dosisnya 0,1. Vitamin K ya 0,1 ya. Vaksinnya itu vitamin K yang pico. Dinaikkan saja. Dan vaksin itu harus selalu ditaruh di cooler box gitu ini. Nah, itu vitamin K. Itu menadium. Iya. Ada kok bisa ada tulisannya. Dosisnya 0,1. Namun kita dilebihkan dosisnya dan pengaturan dosis itu jangan dibuang. Jadi tetap dari sini kita ngaturnya dari sini. Jadi tidak dibuang. Itu ya. Diberikan di sebelah kiri, sepertiga paha luar. Di sini. Enggak di sini ya, di sini. Sepertiganya. Kalau di lahan tips saya kalau menyuntikan vitamin K itu diukur menggunakan 3 jari dari sias. 3 jari. Karena kan ukuran ekstremitas bayi beda-beda ya. Sepertiganya kira-kira di sini. Sepertiganya. Gitu. Dan tangannya tadi di checklist ada ya, tangannya harus gimana gitu. Nah, kalau saya untuk mempermudah seperti ini. Sambil meluruskan kaki bayi, kita harus diluruskan dulu. Sama dipegang. Seperti ini boleh. Sama sedikit dicubit karena paha bayi itu kan beda-beda ya, ada yang gemuk, ada yang kurus, jadi sedikit dicubit sedikit biar dia pas di ototnya. Jadi dicubit. Cara IM, jangan lupa diaspirasi. Untuk memastikan dia benar enggak penyuntikannya di otot. Diaspirasi baru dorong. Sampai sini ada yang ditanyakan? Imunisasi pertama yaitu HB0, tujuannya untuk mencegah adanya penyakit hepatitis B. Untuk penyuntikannya nanti disuntikan di sebelah paha sebelah kanan ya Bu, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Jangan lupa kontrol waktu juga. Kemudian setelah diberikan entah vitamin K, HB0 itu harus dikasih tahu kunjungan ulangnya. Misal setelah vaksin ini harus diberikan vaksin apa gitu ya. HB0 itu HB0. Ada yang pernah menyuntikkan HB0? Nah. HB0 itu dia ada kuncinya. Jadi sebelum menyuntikkan dia harus didorong dulu ke bawah sampai bunyi. Sampai bunyi klik. Namun kalau yang di sini dia udah rusak semua gitu ya, udah dicoba semua. Jadi besok kalau eval nanti pura-pura aja didorong ke bawah. Sama secara IM, cuma dia nanti harus dipencet sampai obatnya habis, dipastikan benar-benar habis. Dia kalau yang HB0 dia tidak usah diaspirasi, karena dia nggak ada alatnya untuk aspirasi. Di sebelah kanan sama ya, didorong.
kemudian dipencet, dipastikan benar-benar habis. HB0 ada yang ditanyakan? Dikumpulkan atau enggak suntiknya? Apa langsung? Boleh? Boleh. Sebenarnya itu enggak juga nggak apa-apa, tergantung nanti paha bayinya gitu ya. Kalau misal dia bayinya rada kurus ya rada dicubit sedikit nggak apa-apa. Jadi tangannya sama ngelurusin sama jadi sedikit. Pelan-pelan aja nih, nanti adiknya kesakitan. Kemudian yang di usia 1 bulan ada imunisasi BCG. BCG itu dia harus dilakukan. Kalau yang di sini dia menggunakan BCG yang 4 mili. Dia jadi harus dilarutkan dengan 4 mili. Kalau isinya 4 mili ya udah berarti 4 mili. Biasanya dia udah 1 bundle. Larut 4 mili. Dia BCG-nya itu di sini isinya 4, jadi pelarutnya juga 4 semuanya. Makanya kenapa di puskesmas itu kalau vaksin BCG itu ada jadwal tertentu, karena dia kalau udah dibuka ya udah harus dihabiskan. Ini ya. Besok evalnya pura-pura aja nyedotnya pakai sepet yang 5 cc karena dia isinya 4 cc. Itu kalau pakai yang 3 cc kurang. Biar 1 kali ambil, kemudian dimasukkan ke dalam vaksinnya, kemudian dicampur, dan campurnya itu perlahan aja, nggak usah dipotong, perlahan aja untuk mencegah dia vaksinnya rusak, dan harus selalu diletakkan di dalam cooler box. Ini vaksin BCG, dia disuntikannya 0,05. Sama ya ngambilnya, kalau misal ngambil vaksin ngatur dosisnya sekalian di dalam. Pengeluaran udaranya juga di dalam vaksin. Jadi udah ngambil 0,2 terus baru di luar. Jadi dia buang-buang vaksin, sayang. 0,05. Dikit ya 0,05 ya. 0,05. Jadi setengahnya 0,1, setengahnya vaksin setengahnya vitamin K 0,05. Disuntikannya di lengan kanan. mana? Kanan. Sama ya, di sepertiga lengan kanan. Secara IC, jarumnya harus di atas. Berapa derajat? 3 derajat. Oh, IC 15 10 sampai 11. 10 sampai 15 ya. Dikit aja. Kemarin yang eval ada yang sampai semua jarum dimasukin. Enggak ya, kayak kita mau cek alergi itu secukupnya aja. Karena cuma 0,5 jadi dimasukkan sedikit, yang penting dia vaksinnya enggak keluar. Kalau BCG itu tidak usah diaspirasi di checklist ya. Tapi kalau misal ada beberapa yang diaspirasi sih kalau di lahan. Ada yang beberapa diaspirasi untuk memastikan dia benar nggak di bawah kulit. Takutnya dia nanti pas di intravenanya. BCG ada yang ditanyakan? Ini yang oral soalnya nggak ada yang ini. Dia pakai IPV. Di sini pakai yang ini lama ya. Kalau yang baru itu dia kayak pentabio. Dia vaksinnya kayak ukurannya segini kurang lebih, atau lebih kecil lagi saya lupa. Dia warnanya yang merah. Dia tulisannya merah. Dia pakai yang lama kayaknya. Ini IPV. Untuk vaksin IPV, buat video ya, maaf ya. Untuk vaksin yang PCV itu
IPV, pentabio, campak, dia makanya spet yang ini 0,5. Dia pakai spet yang one inject atau ADS. Benar nggak? ADS ya kalau nggak salah, ADS. Dia pakai spet ADS 0,5 one inject. Dia sekali didorong hitam-hitamnya sampai ujung, dia udah nggak bisa dipakai. Jadi dia sekali pakai emang untuk vaksin, dan dosisnya juga udah 0,5. Prinsipnya sama, ngatur dosisnya di dalam, ngambil 0,5. Jadi hati-hati pas ngambilnya juga jangan didorong dulu sampai ke dalam. Gini ya. Jadi dipastikan udaranya nggak ada. Jadi ngatur dosisnya tetap di dalam ampulnya. Oke ya. Untuk penyuntikannya di paha kanan ya. Secara IM sama kayak tadi, sepertiganya IM. Dia jarinya biasanya nggak masuk semua. Lalu diaspirasi, dorong. Nggak masuk semua. Tergantung pahanya, tapi rata-rata kayaknya nggak sampai masuk semua sih. Ini kan rada panjang ya, biasanya nggak masuk semua. Yang penting dia pas di otot, pas kalian aspirasi dia nggak ada darah berarti. Ibu, tapi aku waktu imunisasi tuh nggak boleh diaspirasi. Pas apa? Nggak tahu ya, tapi di paha. Nggak boleh diaspirasi. Iya, katanya anak bayi nggak perlu diaspirasi. Nggak boleh diaspirasi. Tapi kalau misal untuk memastikan, gitu loh. iya makanya itu untuk memastikan tuh Itu mending iya kan? diaspirasi. Nggak boleh aspirasi. Nggak boleh. Di mana itu? Di Temanggung. Di Temanggung puskesmas. Iya. Ya, mungkin ada beberapa lahan. Emang nyatanya kita belajar sama di lahan itu emang akan jauh berbeda gitu ya. Yang penting prinsipnya kalau misal kalian yakin nggak usah diaspirasi ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalian yakin dia pas di otot. Tuh. Ya. Itu nggak apa-apa. Emang kalau di lahan mungkin dia punya ini sendiri gitu ya, punya SOP sendiri gitu. Cuma kalau misal lebih baiknya mungkin diaspirasi aja untuk memastikan dia benar nggak di paha, dia benar nggak di intravena gitu ya. IPV ada yang ditanyakan? IPV ini hasilnya ya IPV ya. Prinsipnya tadi sama, dia ngatur dosisnya tetap di dalam ampulnya sama. Secara IM sama. Yang beda cuma vitamin K sama BCG. Yang lainnya menggunakan spet ini. 2 cm di bawah penyuntikan IPV. IPV-nya di sini ya. Jadi PCV-nya kurang lebih 2,5 cm di sini. Karena dia ini terlalu pendek, kira-kira di sini. Secara IM juga, aspirasi desinfektan, suntik, aspirasi, dorong, dep. Didep semua kecuali BCG. Oh, itu Dep. Biar darahnya nggak kemana-mana. Vaksinnya. Ada yang tanyakan PCV? Kemudian pentabio juga sama 0,5, dia ngambil dosisnya di dalam ampul. Cuma dia disuntiknya di paha kiri ya, sepertiga juga kira-kira di sini. Sama. Prinsipnya sama untuk vaksin yang IPV, PCV, pentabio dia sama. Cuma beda areanya aja. Sama 0,5 IM sama. Habisnya ditanyakan. Oke. Sekarang di ini ya, di checklist yang akhir, alhamdulillah Ibu untuk misalnya sudah diberikan, sudah saya tuliskan di buku KIA untuk kunjungan ulangnya, nanti dia
di usia bayi 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Gitu ya, disampaikan juga dia harus selanjutnya itu diberikan vaksin apa. Dan jangan lupa edukasinya. Jika bayi demam atau ada bekas kemerahan di area penyuntikannya atau bengkak, bisa diberikan kompres hangat dan disusukan sesering mungkin. Atau kalau jika demam tidak mereda, boleh diberikan obat penurun panas. Ya. Kemudian untuk handscoon, kemarin ada sempat sedikit kontroversial juga. Sekarang itu pemerintah untuk penyuntikan itu prinsipnya bersih, jadi boleh tidak menggunakan handscoon atau boleh menggunakan handscoon biasa. Yang penting tetap cuci tangannya. Namun kalau saya pribadi tetap menggunakan handscoon untuk takut-takut aja kalau misal ada yang terinfeksi hepatitis B itu kan ngeri ya, karena suntikan kita akan bertemu dengan darah, ketemunya darah. Kalau saya lebih memilih tetap menggunakan handscoon. Kemudian besok pada saat eval, satu orang tetap menggunakan handscoon semua. Cuma satu handscoon nggak boleh buat barengan. Setelah dipakai satu mahasiswa buang, gitu ya. Untuk praktikum apa aja? Soalnya pernah ada kejadian yang terinfeksi hepatitis B karena menggunakan handscoon secara bersamaan. Ya. Jadi buat jaga-jaga, PPI-nya juga harus diperhatikan. Sampai sini ditanyakan? Ibu berarti tadi vitamin atau DPT HB/HI. PCV, sama pentan. Cuma kalau di Bukaya itu kan IPV pertama itu di usia 1 bulan. Ya. Namun di usia 1 bulan bayi kan sudah diberikan BCG. Jadi dia diberikannya di usia 2 bulan. Karena IPV itu boleh dicampur dengan vaksin DPT sama PCV. Jadi di usia 2 bulan. Jadi 2 bulan, usia 2 bulan, usia 3 bulan itu bayinya diberi 3 suntikan gitu ya. Kasihan ya, langsung diberikan 3 suntikan. Untuk yang DPT nanti ada vaksin lanjutannya di usia berapa dia tahu? DPT atau Pentabio 18 bulan 18 sama bulan. kayak campak juga dia diberikan ada imunisasi lanjutannya di usia 18 bulan. Kalau PCV untuk lanjutannya di usia 12 bulan. Dia di sini. PCV-nya di usia 12 bulan. Gitu ya. Seharusnya ditanyakan? Enggak. Kemudian untuk semua vaksin, jika bayinya demam, batuk pilek, diare itu tidak boleh diberikan vaksin. Jadi vaksinnya diundur. Kemungkinan 1 bulan sampai bayinya sembuh. Kemudian saat kalian membuka vaksin baru harus selalu diberi tanggal dibuka. Karena untuk vaksin sudah dibuka itu dia cuma bisa sampai 28 hari perawatan. Terus dibuka. Itu dan harus selalu disimpan di cooler box dengan suhu berapa dia tahu? Minus 4. 15 sampai 20